Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aprianto, mahasiswa D3 Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan terintegrasi dengan keluarga di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. Pertama-tama yang terhormat Haji Edi Sukamto, SKP MKep selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Nes Gajali Rahman, SKep MKep selaku anggota penguji 1, dan Bapak Haji Rasmun, SKP MKes selaku anggota penguji 2. Selanjutnya masuk ke bab 4, di mana model yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu model review kasus, di mana pengumpulan data dilakukan pada tanggal 8 sampai 13 April 2019. Adapun gambaran lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Sempaja Samarinda yang beralamat di Jalan Wahid Hasim 1, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Selanjutnya gambaran subjek studi kasus. Terdapat 2 subjek dalam studi kasus ini yang akan dibandingkan satu sama lainnya. Klien 1 adalah Tuan J yang berusia 38 tahun, beralamat di Jalan Padat Karya, RT 10, Sempaja Selatan, Samarinda. Beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, penampilan klien cukup rapi dan bersih, kontak mata klien kurang, nada bicara klien jelas. Klien mengalami masalah kesehatan jiwa kurang lebih 8 tahun yang lalu. Klien merupakan anak kedua dari 6 bersaudara yang tinggal bersama ayahnya, yaitu Tuan M. Awalnya klien mengalami perceraian. Setelah kurang lebih 1 bulan, klien menjadi murung, pendiam, dan suka tersinggung. Awal mula klien mengamuk 8 tahun yang lalu, disebabkan karena klien tidak diberikan uang oleh ayahnya untuk membeli rokok. Klien sempat memukul ayahnya. Sejak saat itu, keluarga memutuskan untuk membawa dan memeriksakan klien ke Rumah Sakit Atmahusada Mahakam Samarinda. Setelah 1 bulan, klien kembali dirawat di Rumah Sakit Jiwa Atmahusada. Keluarga klien sempat menolak klien untuk pulang, dikarenakan takut jika dipukul kembali. Setelah 5 kali masuk Rumah Sakit Atmahusada, sampai saat ini klien tidak pernah kambuh kembali. Klien terakhir masuk Rumah Sakit Jiwa pada bulan Desember tahun 2018. Selanjutnya klien 2 adalah Tuan L berusia 64 tahun yang beralamat di Jalan Padat Karya, RT 9, Sempaja Selatan, Samarinda. Beragama Islam, pendidikan terakhir tidak lulus SD, penampilan klien cukup bersih dan rapi. Kotak mata klien kurang, bicara klien cukup jelas dan terkadang berbicara ngelantur. Klien mengalami masalah kesehatan jiwa kurang lebih 20 tahun yang lalu. Awal mula klien mengalami masalah kesehatan jiwa pada saat orang tua klien meninggal. Setelah kematian orang tuanya kurang lebih 2 bulan, klien mengatakan suka mendengar bisik-bisikan untuk menyuruhnya marah. Keluarga mengatakan klien pernah dipasung di dalam rumah kurang lebih 15 tahun yang lalu, dikarenakan klien mengamuk dan pergi dari rumah. Keluarga mengatakan jika klien kambuh, biasanya klien akan mengamuk dan pergi dari rumah. Sejak saat itu, keluarga memutuskan untuk membawa klien ke Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Klien terakhir dirawat di rumah sakit pada bulan Oktober 2018. Dirawat kurang lebih 1 bulan. Selama ini keluarga hanya mampu memenuhi pemberian obat secara teratur dan mendampingi Tuan L ke fasilitas kesehatan. Dari hasil anamnesa tersebut dapat ditegakkan diagnosa risiko perilaku kekerasan. Adapun intervensi yang dapat diberikan kepada pasien menyesuaikan dengan kebutuhan pasien dan keluarga, di mana pada pasien dapat dilakukan yang pertama, lakukan SP1 pasien, membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi perilaku kekerasan, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Yang kedua, dapat dilakukan SP2 pasien, yaitu mengajarkan latihan fisik 2, yaitu memukul bantal atau kasur. Yang ketiga, dapat dilakukan SP3 pasien, yaitu mengajarkan bicara dengan baik bila sedang marah.
Yang keempat, lakukan SP4 pasien, yaitu diskusikan dengan klien cara mengontrol marah dengan beribadah. Yang kelima, lakukan SP5 pasien dengan mengajarkan klien mengonsumsi obat secara teratur. Untuk keluarga dapat dilakukan intervensi. Yang pertama, lakukan SP1 keluarga risiko perilaku kekerasan dengan cara mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat pasien. Yang kedua, diskusikan dengan keluarga tentang risiko perilaku kekerasan. Intervensi yang kedua, lakukan SP2 keluarga risiko perilaku kekerasan dengan cara mengajarkan keluarga teknik napas dalam dan latihan fisik 2 yaitu mukul bantal, dan mengajarkan keluarga bila sedang marah untuk bicara dengan baik. Intervensi yang ketiga dapat dilakukan SP3 keluarga, yaitu mengajarkan keluarga membuat jadwal sehari-hari dan mengajarkan keluarga untuk selalu mengawasi pasien untuk minum obat. Selanjutnya dilakukan implementasi selama 6 hari, di mana hari pertama implementasi yang dilakukan pada pasien. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Kedua, mengidentifikasi perilaku kekerasan. Ketiga, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Evaluasi yang didapatkan pada klien 1 mampu melakukan teknik napas dalam untuk mengontrol marah. Evaluasi yang didapatkan pada klien 2, klien mampu melakukan teknik napas dalam juga. Implementasi yang dilakukan pada keluarga pada hari pertama yaitu melakukan SP1 keluarga dengan mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat pasien. 2, mendiskusikan dengan keluarga tentang risiko perilaku kekerasan. Dari evaluasi yang didapatkan, keluarga pertama tampak kurang memahami cara merawat klien, sedangkan pada keluarga 2 lebih mengerti cara merawat klien dibanding keluarga 1. Pada hari kedua, melakukan SP2 pasien, yaitu mengajarkan teknik latihan fisik 2, memukul bantal atau kasur bila marah. Evaluasi yang didapatkan klien 1 dan 2, SP2 pasien teratasi. Pada keluarga, menerapkan SP1 keluarga. Evaluasi yang didapat pada keluarga 1 dan 2, SP1 keluarga teratasi. Pada hari ketiga, melakukan SP3 pasien, yaitu mengajarkan bicara dengan baik bila sedang marah. Evaluasi yang didapatkan SP3 klien teratasi, baik klien 1 maupun 2. Melakukan SP2 keluarga dengan mengajarkan keluarga teknik relaksasi napas dalam dan latihan fisik 2, memukul bantal apabila klien marah. Evaluasi yang didapatkan SP2 keluarga teratasi sebagian. Pada hari keempat, melakukan SP4 pasien, yaitu mendiskusikan dengan klien cara mengontrol marah dengan beribadah. Evaluasi yang didapatkan pada klien 1 dan 2, SP4 klien teratasi. Pada keluarga dilakukan SP3 keluarga, yaitu mengajarkan keluarga bila klien sedang marah untuk berbicara dengan baik. Evaluasi yang didapatkan SP2 keluarga teratasi. Hari kelima, melakukan SP5 pasien, yaitu menganjurkan klien mengonsumsi obat secara teratur. Evaluasi yang didapatkan pada klien pertama, SP5 klien teratasi. Sedangkan pada klien kedua, belum teratasi. Pada keluarga, dilakukan SP3 keluarga. Evaluasi yang didapatkan pada keluarga 1 dan 2, SP3 keluarga teratasi sebagian. Pada hari ke-6, yaitu melakukan SP5 pasien, yaitu menganjurkan minum obat secara teratur, di mana evaluasi yang didapatkan klien 1 teratasi dan klien 2 teratasi. Dan melakukan SP3 keluarga, yaitu menganjurkan keluarga untuk selalu mengawasi pasien minum obat. Evaluasi yang didapatkan SP3 keluarga teratasi. Dari asuhan keperawatan tersebut diperoleh hasil di mana pada keluarga 1 kurang dapat
menerapkan teknik-teknik yang diajarkan untuk membantu masalah klien. Namun pada klien pertama, Tuan J diperoleh hasil dalam kategori berhasil di mana terjadi peningkatan kemampuan dalam mengontrol rasa marah dengan teknik yang diajarkan. Sedangkan pada subjek 2 didapatkan hasil sebaliknya, di mana keluarga 2 mampu menerapkan teknik yang diajarkan. Namun pada klien 2 kurang dapat menerapkan teknik yang diajarkan. Di hasil tersebut, saya berasumsi keberhasilan klien 1 dipengaruhi oleh tingkat usia maupun tingkat pendidikan. Sedangkan pada keluarga 1, ketidakberhasilan disebabkan oleh faktor kesibukan sehingga tidak dapat merawat klien. Pada klien 2 kurang berhasilnya dikarenakan tingkat pendidikan klien yang rendah sehingga sulit untuk menerima informasi. Namun pada keluarga 2 diperoleh hasil yang memuaskan dikarenakan keluarga mampu menerapkan SP yang diajarkan dikarenakan kemauan dan motivasi untuk merawat klien yang tinggi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pasien dan keluarga dalam mengontrol perilaku kekerasan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.